Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan serta anggota yang saya hormati, Kepala Basnas beserta seluruh jajaran yang saya hormati, terima kasih. Pertama, menghubungkan apa yang disampaikan oleh Profesor tentang kelembagaan, Pak. Memang di daerah sekarang jadi persoalan kelembagaan. Di samping belum mumpuninya kelembagaan itu sendiri, masalah trust, Pak, kepercayaan. Jadi bagaimana ke depan ini masalah Basnas ini terus ke daerah termasuk UPZ, bagaimana masyarakat memang percaya mereka menyelesaikan masalah zakatnya itu kepada lembaga kita ini. Nah, saya kira salah satu solusinya adalah mungkin kelembagaan yang erat terkait dengan kepala daerah, yaitu Menteri Dalam Negeri, Pak. Mungkin kita bisa nanti apakah namanya rapat kerja atau koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, sehingga komando Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur itu akan kuat, Pak. Karena kita lihat kelembagaan ini di daerah itu seperti sampingan aja gitu, belum serius. Sebenarnya kalau kita tangani ini masalah Basnas ini solusi yang terhebat untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, masalah peningkatan SDM. Tapi sekarang penanganannya belum sepenuh hati. Jadi mungkin untuk penguatan kelembagaan ini kami menyarankan bagaimana nanti kita dengan lembaga terkait, terutama dengan Menteri Dalam Negeri, kita bisa kerjasama sehingga ada kepedulian kepala daerah ini, ada responnya, ada tanggung jawabnya terhadap lembaga ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga kepada yang sudah mumpuni, Pak, lembaga-lembaga Basnas ini baik di kabupaten, kota, dan provinsi, mungkin perlu lembaga-lembaga yang belum mumpuni ini semacam kita dorong, kita bantu mereka untuk studi banding ke lembaga yang sudah mumpuni, seperti mungkin di Jawa ada yang sudah mereka luar biasa kan kemampuan dia, sehingga menimbulkan motivasi bagi mereka karena sudah ada contoh-contoh konkretnya. Karena ini kan perlu, Pak. Nah, ini mungkin belum yang selama ini belum kita lakukan, sehingga mungkin dari Basnas Pusat bisa mengalokasikan anggaran untuk mereka-mereka ini, terutama daerah timur itu, Pak, untuk studi banding atau apa namanya ke daerah yang sudah mumpuni, sehingga mereka terbuka ijabnya gitu, atau wawasannya. Ini saran kami dalam rangka meningkatkan kelembagaan kita. Kemudian yang ketiga terakhir, dengan majunya teknologi ini, tentu dengan sistem digitalisasi ini transparan terhadap apa yang sudah diperoleh lembaga ini, kontribusinya terhadap masyarakat kita. Jadi masyarakat kita bisa mengakses setiap saat hasil pengumpulan itu. Mereka tahu, seperti yang Bapak sampaikan, ini luar biasa nih, Pak. Adanya program di sosial ekonomi ini, adanya smart tadi, ada untuk santri. Ini kan belum terrealisasi, belum membumi bagaimana program ini. Nah, ini mungkin kita perlu menggunakan jaringan internet atau jaringan teknologi 4.0 ini untuk memicu. Dan terakhir saran kami, Pak, ini kan bagaimana kita coba program juga di sampingnya sudah mantap ini, yaitu melalui Basnas Masjid Makmur. Kan, Pak? Nah, sekarang kalau kita perhatikan di daerah itu, panitia pembangun masjid berlomba-lomba membangun masjid seindah-indahnya, sebagus-bagusnya. Yang tadinya kipas angin jadi AC, yang tadinya keramik jadi marmer dan segala macam. Tidak pernah, jarang kami dengar pengurus masjid ini membicarakan jemaahnya. Artinya bagaimana memberdayakan jemaahnya. Nah, ini melalui program Basnas mungkin perlu sentuhan modal, ya kan, terhadap masjid ini, sehingga dengan bantuan modal dari Basnas ini terhadap masjid dalam bentuk baitul mal, sehingga masjid itu bukan hanya tempat ibadah, bukan hanya bagi-bagi anak yatim, bukan hanya sembahyang, tapi kita yakinkan ke depan ini kita bangun image-nya, masjid bisa solutif terhadap kehidupan mereka, yaitu mengatasi persoalan ekonominya, sosial, dan segala macam. Nah, mungkin perlu juga ke depan ini kita programkan bagaimana melalui dana Basnas ini mensupport baitul mal masjid itu. Katakanlah 1 miliar satu masjid misalnya. Nah, mungkin tahap pertama ini berapa?
Dan angka kemiskinan itu jelas akan turun, Pak. Karena apa? Masjid itu pengurus tahu jemaahnya, sehingga orang yang miskin itu akan terdata dengan baik. Ya, jadi masjid menarik bagi masyarakat karena apa? Terbangun image bahwa solusi hidupnya ada di masjid, bisa menyelesaikan persoalan ekonominya, bisa menyelesaikan sosial dan seterusnya, sehingga masjid makmur, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan disemburkan atau dicurahkan dari bumi. Jadi kami kira begitu saran kami, Pak Anu, ini memang masjid perlu kita berdayakan. Kami kira itu saja saran kami Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.